Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maulana, CGP Angkatan 11, SD Negeri 9 Kapung, Kabupaten Aceh Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan tahap pra-observasi dengan salah satu rekan guru saya, yaitu Bapak Maula Ricci dari SD Negeri 9 Kapung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, cuma agak sedikit kurang baik sih, Bu, nih. Agak sedikit kurang fit lah. Semoga Bapak sehat ya. Ya. Baik Bapak, jadi 2 hari yang lalu saya sudah mengatakan kepada Bapak bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Iya. Dan Bapak sudah menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, yang ketiga tahap pasca observasi. Jadi untuk pagi hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Dengan harapan kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran tentang kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran sehingga supervisi di kelas dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Ya, Bapak, sebelum saya mengerti berjalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan supervisi. Adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Jadi dasarnya saat melakukan percakapan coaching, Bapak menjadi lebih matang dan siap untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Okay? Nah Bapak, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Baik, Bu. Perasaan saya agak sedikit canggung sih, Bu. Dan agak sedikit merasa deg-degan karena banyak tantangan atau hambatan yang saya hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga proses pembelajaran yang saya laksanakan ada kalanya tidak produktif, Bu. Jadi Bapak banyak tantangan yang Bapak hadapi ya? Iya. Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari sesi observasi kali ini? Iya. Untuk tujuan pembelajaran dari materi jaring-jaring kubus dan balok ini yaitu yang pertama, setelah mengambil jaring-jaring kubus dan balok, siswa dapat memahami dan menentukan jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengamati gambar alat peraga dan penjelasan guru di papan tulis, peserta didik dapat menggambar jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat. Jadi ada 2 tujuan yang ingin Bapak capai ya. Iya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang bagaimana yang hendak Bapak capai? Untuk area pengembangan, saya ingin capai ada 2 area pengembangan. Yang pertama, area pengembangan tentang pengetahuan siswa, di mana siswa mampu menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok dengan baik dan benar. Dan yang kedua dari segi keterampilan. Dari segi keterampilan, siswa dapat membuat pola sesuai dengan ukuran mereka atau membuat pola sesuai dengan ukuran yang mereka inginkan. Misalnya untuk membuat pola jaring-jaring kubus, mereka menentukan sendiri berapa senti setiap sisi dari kubus tersebut yang mereka inginkan. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas
Mungkin dari segi strategi, model, atau metode. Baik Bu, rancangan yang ingin saya rancang untuk melaksanakan proses pembelajaran kali ini yaitu strateginya yang pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, di mana nantinya saya akan melakukan tes diagnosis yaitu tes awal sebelum melakukan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa ataupun kemampuan awal siswa. Setelah saya mendapatkan hasil tes tersebut, dari kemampuan siswa tersebut, saya jadikan pedoman untuk membagikan kelompok. Selanjutnya, saya akan menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi, Bapak menggunakan PBL begitu Pak ya? Ya. Pak, nah sebagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, untuk media yang akan saya gunakan dalam praktik pembelajaran nantinya, yaitu laptop, infocus, LKPD, lembar evaluasi, kemudian juga alat peraga, jaring-jaring kubus, dan balok. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Saya merencanakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini yaitu pada hari Sabtu di kelas 5, tepatnya di jam 1.2 pelajaran di awal pembelajaran. Baik, nanti kita jumpa di hari Sabtu ya Pak ya, jam pertama tepatnya di kelas 5. Saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan tahap pasca observasi dan akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Manis. Ya, baik Bu. Baik Bapak, sebelum kita akhiri kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Baik Bu, alhamdulillah saya mendapatkan banyak arahan atau bimbingan setelah melakukan sesi coaching kali ini. Yang pertama sekali saya merasa lebih lega untuk memilih metode atau model dalam melakukan pembelajaran, serta pendekatan apa yang ingin saya laksanakan ketika nantinya saya melakukan praktik pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan nantinya akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Dan yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai jumpa kembali nanti pada tahap observasi di kelas ya Pak ya. Baik Bu. Demikian percakapan tahap pra-observasi hari ini. Sampai bertemu nanti di tahap observasi di kelas dan tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Selanjutnya saya akan melaksanakan observasi di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, coba Riyatul Rahmi.
Pimpin doa ya. Sini ya. Sudah. Berdoa. Dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Arifah Khairani, Fatia Azhara, Tajul Fudari, Ulfa Syakila, Fairuz Al-Fadi, dan Zul Khairi. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak persilahkan kepada kalian untuk sikap sempurna. Ada yang mau menjadi dirjen ke depan? Tunjuk tangan. Oke, boleh. Indonesia tanpa itu tak tumpah di sanalah aku berdiri dan panggung Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Silakan duduk kembali, Rahmi. Selanjutnya, silakan kalian periksa kebersihan lingkungan kelas, pakaian kalian udah rapi, tempat duduk kalian udah rapi. Sudah? 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 Are you ready? Berikan satu tenaga. Berikan satu tenaga. Siapa kalian? Siapa kalian? Mana teriakanmu? Mana teriakanmu? Mana teriakanmu? Nah, di awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, Bapak buka dulu. Nah, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, jujur, disiplin, dan percaya diri. Yang keempat, buang sampah pada depannya. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, saling menghargai. Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester dulu. Iya kan? Iya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang bangun ruang kubus dan balok. Nah, bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki sisi berapa sisi? 6 sisi. Memiliki 12 rusuh. Kalau balok itu memiliki berapa sisi? 6 sisi. Sisi yang sama itu sisi yang berhadapan. Nah, sisi yang sama itu sisi yang berhadapan. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang jaring-jaring kubus dan balok. Nah, ada yang sudah pernah melihat jaring-jaring kubus? Ada yang sudah, ada belum? Jaring-jaring balok dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
Setelah mengamati penjelasan jaring-jaring kubus dan balok dalam video, peserta didik dapat memahami dan menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat peraga dan penjelasan guru di papan tulis, peserta didik dapat membuat gambar jaring-jaring kubus dan balok dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari yang sangat berbahagia ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan membuat teknik stop. Untuk apa teknik stop? Untuk menumbuhkan kesadaran penuh, mengembalikan konsentrasi penuh. Nah, makanya kita harus membuat teknik stop dulu. Oke, baik. Sama-sama kita akan membuat teknik stop. Nah, dengarkan apa yang Bapak arahkan. Nah, baik anak-anak, kita tinggalkan dulu semua kegiatan yang kalian lakukan. Tinggalkan semua pikiran yang tidak penting untuk fokus pada pembelajaran. Nah, maka sekarang cobalah untuk duduk rileks tanpa menyandar di bangku. Duduk dengan tegak. Usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Telapak tangan diletakkan di atas paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Silakan pejamkan mata kalian jika merasa nyaman ataupun cukup mengarahkan pandangan kalian ke bawah dengan rileks. Oke, konsentrasi. Sekarang kita masuki ke dalam video pembelajaran. Tolong disimak, diamati dengan baik setiap hal yang ada dalam video nantinya. Kalian harus pahami dengan baik dan benar. Pahami. Perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya lancar dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar matematika. Materi tulisan yang kubus dan balok. Yuk, kita semua videonya dengan baik. Pembelajaran di video ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, jaring-jaring kubus, mengikuti pengertian dan macam-macamnya. Dan yang kedua, ada pensiun. Nah, pengertian dan macam-macamnya. Nah, total jaring-jaring balok ada 54 macam. Dan total jaring-jaring kubus tadi ada 11 macam. Nah, sekarang apa yang sudah kalian lihat di video tadi? Tunjuk tangan. Nah, coba Selida. Tentang jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Kalian sudah paham apa yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus? Sudah? Sudah ada diberikan pemahaman di dalam video? Sudah? Kalian sudah paham apa yang dinamakan dengan jaring-jaring balok? Sudah. Pasti di antara kalian ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian ingin tanyakan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Ada Bapak sekarang akan membagikan kertas post-it untuk kalian tulis pertanyaan yang kalian inginkan. Nah, nanti kalian tempelkan ke depan.
Langsung ditulis. Pasti banyak sekali hal yang ingin kalian ketahui tentang jaring-jaring kubus dan balok. Kalau sudah siap, langsung tempelkan di sebelah sini. Bapak ingin melihat pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui. Sebelah sini tempelkan. Langsung duduk. Ini ada berbagai macam pertanyaan. Bapak akan melihat yang signifikan aja, boleh? Yang signifikan aja. Yang signifikan ini dari Muhammad Al-Hafizi. Langkah-langkah membuat jaring-jaring kubus. Bagaimana langkah-langkah membuat jaring-jaring kubus? Langkah-langkahnya yaitu kalau jaring-jaring kubus itu semua sisinya sama. Semua sisinya sama besar. Semua sisinya sama besar. Jadi langkah-langkah untuk membuat jaring-jaring kubus itu kita harus menentukan dulu berapa ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita mengambil ukuran per sisinya 5 cm. Berarti setiap sisinya nanti akan menjadi 5 cm. Bapak sudah menyiapkan alat peraga untuk kalian. Nah, kira-kira ini gambar apa? Jaring-jaring apa ini? Yang besar. Jaring-jaring kubus. Pola apa ini? Pola 141. Benar sekali. Nah, yang mana yang menjadi alas dan yang mana menjadi tutup? Hah? Yang 4 alas boleh. Kalau sepakat yang 4 alas, Bapak tulis yang 4 menjadi alas. Oke. Alas. Yang mana menjadi tutup? 2. Boleh. Yang 2 menjadi tutup. Nah. Sekarang kita praktekkan langsung. Ini sudah menjadi jaring-jaring yang sudah Bapak potong. Kita praktekkan langsung. Apakah bisa nomor 4 menjadi alas dan nomor 2 menjadi tutup? Kita praktekkan sekarang. Kita lipat. Nah, bisa apa tidak? Bisa. Tepuk tangannya mana? Ya. Rupanya bisa. Nomor 4 alas dan nomor 2 tutup. Bapak ingin ada yang maju ke depan untuk memperlihatkan kepada kawan-kawannya dan menentukan yang mana alas dan yang mana tutup. Siapa maju ke depan? Siapa mau maju? Siapa mau? Oh, coba Hafizi. Ya, nampakkan pada kawan. Sebelah sana. Oke. Coba perlihatkan. Tanya sama kawan, yang mana kita pilih sebagai alas? Yang mana kita pilih sebagai alas? Nah, coba lihat dengan baik ini. Nah, coba lihat dengan baik. Bisa apa tidak nih ya? Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Padahal mempunyai 6 sisi juga. Kenapa tidak bisa? Karena ada sisi yang berhimpit. Nah, sisi 1 dan sisi 6 berhimpit. Ada yang bukan jaring-jaring di sini? Ada. Yang mana yang bukan jaring-jaring? Yang A. Kenapa yang A? Berhimpit. Ada sisi yang berhimpit. Ini semua jaring-jaring apa bukan? Iya, semua jaring-jaring balok.
Lihat apa benar? Benar apa salah? Benar. Oke, sekarang konsentrasi. Sekarang kita lakukan kegiatan berkelompok. Kalian sudah duduk berkelompok berdasarkan hasil tes kemarin. Berdasarkan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Ini kelompok A sebagai kelompok mahir. Ini kelompok B sebagai kelompok sedang berkembang. Dan C sebagai kelompok dasar atau masih butuh bimbingan. Oke? Bapak sudah menyiapkan lembar kerja kepada setiap kelompok. Lembar kerjanya juga berbeda-beda. Kelompok A tugasnya yaitu gambarkan pola 231 dan pola 222 jaring-jaring kubus. Yang pertama. Yang kedua, gambarkan pola 330 dan pola 141 jaring-jaring balok. Nah, ini tugasnya untuk kelompok A. Bapak sudah menyediakan karton untuk kalian bisa menggambar di setiap kelompok kalian. Oke, nantinya waktu tahap presentasi, kelompok A akan mempresentasi dengan tahap menjelaskan dan praktek langsung. Kelompok B dengan penjelasan langsung gambar yang telah digambar. Kelompok C akan menjelaskan dengan teks yang ditulis. Oke. Nah, Bapak akan membagikan spidol untuk langsung bekerja. Langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Yang mana dulu garisnya kita garis. Langsung dikerjakan. Nah, benar. Coba garis lagi. Sudah ditentukan ukurannya. Gimana lagi? Tarik garis. Nanti kamu yang nulis ya. Nulis sana ya. Nah, benar sekali. Kelompok C. Iya, benar sekali. Kelompok B bagaimana? Bapak akan menilai diskusi kelompok kalian. Lihat kerjasamanya bagaimana. Sudah ya, kelompok ini mulai potong. Sudah selesai satu ya. Terus ini.
Sudah siap? Kalau sudah siap, siapa yang mau presentasi ke depan? Yang pertama. Kelompok mana? Kelompok mana? Oh, oke, kelompok Mahir ini. Coba maju ke depan. Yang lain lihat ya. Pindah dulu barang-barangnya. Lihat. Nah, coba lihat ini. Di sini ya. Nah, oke. Yang lain. Konsentrasi. Satu di depan, dua di lipat, tiga di meja. Perhatikan kelompok pertama mempresentasikan atau kelompok A mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok A. Ya. Ini adalah gambar dari sudut bola 231. Ya. Pegang mic-nya udah. Sisi alasnya nomor 3. Dekatkan sana. Sisi alasnya nomor 3, sisi tutupnya nomor 5. Dan ini sebuah contoh jaring kubus. Nah, coba lihat di kelompok A contoh praktek langsung. Oke, sangat menarik ya. Baik, ini bentuk yang berapa bukan? Oke. Sudah presentasinya? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk super. Coba, tepuk tangannya mana? Silakan duduk kembali. Selanjutnya siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok B, oke kelompok B, maju ke depan. Dalam menggambar jaring-jaring kubus, itu harus memperhatikan semua sisinya harus sama Dalam menggambar jaring-jaring balok, kita harus memperhatikan semua sisinya tidak sama besar, tapi sisi yang berhadapan ketika dilipat yang sama besar. Oke, sekarang kalian mengerjakan soal tes, latihan pemahaman untuk melihat sejauh mana sudah pemahaman materi kalian pada hari ini. Nah, ada yang soal yang kurang jelas, tanyakan Bapak kalau kurang jelas soalnya. Ya, di sini jawabnya. Sini berarti. Nah, setelah kumpulkan langsung duduk di tempat masing-masing. Baik. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi jaring-jaring kubus dan balok. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana itu jaring-jaring kubus? Sudah. Bagaimana jaring-jaring balok? Oke, Bapak tanyakan, ada berapa pola jaring-jaring kubus? Ada berapa pola? Pola jaring-jaring kubus ada berapa? 11, benar sekali. Oke, tepuk tangan yang mana? Ada 11. Dan pola jaring-jaring balok sangat banyak atau beragam. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa pola jaring-jaring kubus dan pola jaring-jaring balok itu
sangat berbeda. Bapak ingin melihat perasaan hati kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak kembali akan membagikan post-it berupa garis-garis ini untuk kalian tempelkan di mana perasaan yang kalian suka. Oh Pak, saya hari ini merasakan kegiatan kalian dengan perasaan seperti ini, bebas. Bapak ingin melihat seperti mana yang kalian suka, ya? Oke, silakan tempelkan. Di mana perasaan kalian? Iya. Kita lihat sama-sama. Bagaimana perasaan yang terdapat di sini? Hampir 90% kegiatan perasaan kalian hari ini, perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Benar apa salah? Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang mengurutkan data. Hari ini kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan balok. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang mengurutkan data. Di mana ada data-data yang banyak, kita akan urutkan data mana yang diperlukan. Sebelum kalian pulang ada pesan dari Bapak, yaitu tetap jadilah selalu orang-orang baik tanpa terkecuali. Setiap harinya harus menjadi orang baik. Tidak boleh ikut-ikutan. Si A buat seperti ini, kita buat seperti itu. Enggak. Jadilah diri sendiri. Tetap menjadi baik walaupun banyak orang tidak baik. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Oke, coba Nasira. Pimpin doa. Oke, 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan selanjutnya observasi di kelas dan bersama rekan guru saya Bapak Maula Rizky dan saya dan bersama juga dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurmanis. Baik, sekarang langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, kita hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak ya. Jadi setelah kita kemarin saya melihat Bapak sudah melakukan observasi di kelas tentang pembelajaran saat Bapak mengajar. Jadi hari ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Iya. Baik Bapak, pada sesi ini saya akan melakukan pertanyaan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Jadi bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Baik, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama saya merasa lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Kenapa? Sebelumnya kita sudah melakukan sesi coaching di mana
ketika melakukan sesi coaching tersebut, saya merasa termotivasi dan banyak menemukan ide-ide atau hal-hal baru untuk menerapkan dalam proses pembelajaran. Sehingganya, saya menginginkan pembelajaran yang kedepannya lebih berinovasi dan berinovasi lagi. Baik ya Pak, sudah bagus sekali. Jadi Bapak terkait dengan ini topik percakapan hari ini, bisa Bapak ceritakan kembali tentang area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas dan tentang langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas. Baik Bu, area pengembangan yang saya kembangkan dalam kelas yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, saya mengembangkan pemahaman peserta didik tentang apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus dan apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring balok. Selanjutnya, di segi keterampilan, saya mengimplementasikan kepada peserta didik bagaimana cara menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok dengan baik dan benar. Karena kenapa? Jaring-jaring kubus dan balok itu dua jaring-jaring yang berbeda, tetapi ada kesamaannya. Karena kenapa? Di dalam jaring-jaring kubus, semua sisinya sama. Tetapi kalau di dalam jaring-jaring balok, sisi yang berhadapan itu yang sama besar. Dan selanjutnya, saya juga menyediakan video pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, sudah bagus sekali Pak ya, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan ya. Jadi menurut Bapak area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi itu memang apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas dengan baik? Apabila Bapak diberikan rentan ini dari 1 sampai 10, kira-kira tuh Bapak berada di posisi yang mana? Baik Bu, alhamdulillah kalau menurut saya proses pembelajaran yang saya laksanakan sudah kategori baik. Kalau Ibu tanyakan poinnya di rentan 1 sampai 10 itu bisa saya katakan poinnya di hampir 8, tapi 7,5. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi terkait dengan ini menurut Bapak apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat melakukan pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi yaitu tentang ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. Di mana ketika kegiatan kelompok itu seharusnya siswa semuanya terlibat aktif dan semuanya saling bertukar pikiran antara satu sama lain. Tapi saya dapatkan 1-2 di antaranya masih kurang aktif. Masih ada siswa yang kurang aktif ya. Yeah. Jadi kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa siswa tersebut tidak mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini? Bisa jadi dikarenakan pembagian kelompok yang kurang sesuai. Nah, mungkin pembagian kelompok yang sebenarnya terjadi yaitu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing mungkin. Ya, memang minat anak yang berbeda-beda ya. Di situ ya kita susahnya ya untuk menyatukan mereka ya. Jadi baik Pak, dalam rencana tindak lanjut kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Dalam rencana tindak lanjut, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan modul ajarnya dengan KSE dan berdiferensiasi, di mana nantinya sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran, saya akan melakukan tes awal atau tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa.
Setelah itu saya dapat mendapatkan siswa mana yang lebih mahir, siswa mana yang sedang berkembang, dan siswa mana yang masih butuh bimbingan. Sehingganya nanti dalam pembagian kelompok belajar menjadi lebih mudah. Bapak. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya, Bu. Bisa jadi kalau saya sudah siap, saya langsung konfirmasikan kepada Ibu, dan saya yakinkan insya Allah 2 minggu ke depan ini saya akan melaksanakannya. Proses pembelajaran yang saya ingin rubah tadi ya, di mana ada kekurangan, saya ingin melakukan tindak lanjut yang lebih baik lagi. Baik Bapak, jadi mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan akan terrealisasi Pak ya. Amin. Jadi saya akan melihat kembali bagaimana nanti proses pembelajarannya, dan saya akan menunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya tentang perkembangan Bapak nanti. Tadi Bu, Bapak, dalam pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Baik Bu, dari pembicaraan kita hari ini ada beberapa hal yang saya dapatkan, yaitu yang pertama sekali pentingnya memenuhi kebutuhan belajar siswa. Karena kenapa? Setiap siswa itu unik, setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Setiap siswa itu mempunyai keistimewaannya masing-masing. Jadi tentunya kita sebagai guru ini harus selalu meningkatkan kompetensi diri sehingga terus bisa melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita, dan pembelajaran yang kita laksanakan juga menjadi lebih produktif. Baik Bapak, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Semoga yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan Pak ya. Baik, sekian percakapan Pak pasca observasi kita hari ini. Jadi selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik. Kepada Ibu Nurmani saya persilakan memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah kami lakukan tadi. Alhamdulillah, luar biasa Imam Bu Putri sama Pak Maula nih. Teman sejawatnya emang saling mendukung ya, saling menerima apa yang telah dilakukan Bu Putri, seperti tadi melakukan coaching pasca observasi kepada Pak Maula. Saya melihat luar biasa. Dengan Bu Putri bisa menggali potensi apa yang ada sama Pak Maula. Jadi Pak Maula mampu mengutarakan kemampuan yang belum muncul. Dengan alur tirta, Bu Putri mampu menggali potensi Pak Maula dan akan diterapkan di kelasnya nanti. Luar biasa. Ini para pemimpin ke depan kayaknya siap untuk jadi pemimpin ke depannya nih. Alhamdulillah, mungkin itu aja Bu Putri sama Pak Maula. Terima kasih ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya. Terima kasih banyak Pak Maula atas kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kita ke depannya dapat bekerja sama dengan baik kembali. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian kegiatan pasca observasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.